kebijakan yang memang memberikan dampak langsung kepada katong semua, misalkan dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial. Nah, jadi hari ini katong di sini duduk bicara sama-sama memberikan dampak langsung kepada warga desa itu kegiatan yang mana? Tentunya yang masih kurang-kurang. Nah, jadi beta yang lama-lama beta cuman berdasarkan hasil pengukuran yang teman-teman PLD kemarin tadi bilang datang mewawancarai itu tuh beta mau singgung saja yang kurang ini yang mana supaya ada dasar buat Bapak Ibu semua untuk mengusulkan kegiatan. Jadi pengukuran kemarin itu meskipun sudah di desa maju 0,7 indeksnya, tapi yang kurang itu masih di yang merah. Ini ada merah ada kuning. Kegiatan PAUD ada mungkin, tapi kegiatannya belum jalan dengan baik. Tapi ini menjadi kewenangan desa dalam pengertian PAUD ini hal-hal yang desa mesti bikin. Kalau SD, SMP, SMA itu bukan kewenangan desa, itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau pemerintah kewenangan. Jadi PAUD itu skornya masih 0,2, jadi masih merah. Kalau 0,2 itu merah, kalau kuning itu 0,6, yang di atas yang 0,7 ke atas itu yang baru biru. Nah, beta baca saja kegiatan PAUD, kemudian kegiatan PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Mungkin ada paket A, paket B, paket C yang lupa huruf, yang belum tahu baca bisa aja istilah itu yang belum ada. Jadi katong sama-sama pikir ini mesti ada. Kalau katong mau katong status desa menjadi baik, ini yang katong pikir bersama. Alhamdulillah sudah ada taman baca. 2 hari yang lalu kita lihat soal taman baca. Cuma mungkin di dalam itu koleksi bacaannya masih terbatas. Nah itu tidak apa-apa, itu kalau dipikir itu menjadi satu kewajiban desa, karena taman baca itu juga kewajiban desa, literasi desa itu gampang. Mau dapat buku itu gampang, bisa nanti adakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau perpustakaan daerah tuh dia bisa meminjamkan buku asal katong sama sepakat bahwa ini perlu katong anak-anak belajar. Kan kemarin itu ada beberapa orang yang belajar di situ, anak kelas 3 semua. Nah jadi itu yang masih kurang. Kemudian kalau agama ini kan katong bisa paksa, memang ya semua agama sama di sini. Kemudian yang masih kurang itu juga di sini Pak pejabat dan Pak Ketua UPD akses internet. Jadi mungkin ininya sudah ada internetnya, cuman orang mengaksesnya, maksudnya mendapatkan orang di jauh sana mendapat susah itu. Itu indeksnya 0,2 skornya ya. Nah, kemudian akses penduduk ke pusat perdagangan. Jadi kalau misalkan di sini ada pasar desa atau itu bisa, tapi kan kita pikir kalau mau jual di sini mungkin susah, ya udah di saja dibuat bagaimana begitu toh supaya akses ke perdagangan itu lebih, misalkan di desa sebelah bisa juga. Itu yang masih merah. Warung atau minimarket yang bisa dikelola desa. Jadi mungkin BUMDes juga bisa berperan di sini. Artinya itu tidak mematikan warung-warung kecil yang sudah ada, tapi kalau bisa ada sebuah kegiatan usaha yang meningkatkan perekonomian desa itu bisa. Kemudian kalau kantor pos jasa logistik itu, tapi Bapak Ibu perlu tahu, misalkan mau kirim barang susah. Nah, memang katong saya bisa berdirikan kantor pos di sini karena itu bukan kewenangan desa, tetapi bagaimana katong mengusulkan hal ini ke atas. Supaya pemerintah daerah juga berpikir, yang tadi Bu Ena bilang Pak Wakil mau mana daerah kewenangan, mana desa kewenangan desa sih bisa pas bagi kantor pos atau jasa logistik JMR di sini mungkin sih bisa, tapi bagaimana ini katong kebutuhan desa katong sampaikan ke pemerintah daerah bahwa ini, jadi diperhatikan juga di desa ini bagaimana desa-desa sekitar sini begitu. Kemudian akses ke kredit. Nah, itu mungkin nanti dibicarakan bagaimana apakah desa bisa dengan BUMDesnya setelah tahun pertama BUMDes jalan, karena memang tidak boleh kasih kredit dulu. Kalau BUMDes jalan pertama nanti bisa mati, kegiatan yang lain dulu. Kemudian yang masih kudu Pak pejabat itu upaya tindakan terhadap potensi bencana alam. Nah, di lingkungan RT 02 tadi Anon juga singgung tuh. Jadi bisi-bisi jangan coba tanya apakah memang potensi apakah tidak melihat
jalan-jalan di sana tuh ada bekas-bekas galian. Itu memang mungkin saat ini katong saya pikir itu bahaya, tapi itu bahaya, itu kerusakan lingkungan. Lama-lama tanah bisa longsor di situ. Jadi kan itu harus dipikirkan karena itu kewenangan desa itu. Desa bisa tanam mangrove kah, kasih timbul kah, apa supaya besok-besok itu tidak menjadi bencana gitu. Ya mungkin beda tambah bagi saya pejabat dan pakai BPD jadi yang mau diusulkan tahun lalu ketemu usul belum masuk bisa sangat bisa karena itu semua saya KPDS tapi bagaimana supaya ketemu status desa ini dari maju bisa menjadi mandiri ya itu tuh yang kurang-kurang itu tinggal sedikit saya kurang yang tadi yang beta bilang itu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Yayu yang sudah memberikan penguatan tambahan untuk Bapak Ibu RT 1 nanti pada saat penyampaian. Beta informasikan kembali buat Bapak Ibu TA yang ada depan untuk pejabat. Kebetulan RT 1 di dong sudah berembuk kemalam-malam di dong lingkungan dan ini sudah hasil nanti dong sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan, nanti siap ditambahkan. Tapi sebelum ada Iman nanti mau bicara. Kebetulan tadi ada Rizwan sudah keluar, jadi kita kasih kesempatan pada ada Rizwan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan aspirasi yang ditampung dari RT 1 ini adalah hasil diskusi daripada saya selaku seksi pelayanan terus dengan Bapak RT, Bapak Israfil Turazan, dan kedua perwakilan dari RT 1 BPD yaitu Bapak Tahir Releo dan Bapak Abdullah Releo. Nah ini mungkin hasil aspirasi daripada rakyat khususnya RT 1. Ya untuk mengefisiensi waktu langsung saja saya baca dan saya baca Bapak Ibu yang dibacakan namanya serta usulannya langsung bisa dapat berdiri. Ya. Oke. 1. Sahru Rasai dengan usulan sensor kayu untuk perkebunan. Yang kedua, Abdullah Rahaleb usulan logistik sembako kios. Nanti kasih cek kalau yang yang ketiga, ini untuk staf masjid. Kebetulan ini langsung diusulkan oleh Bapak Imam, Bapak Nawawi Releo. Itu bentuk usulannya itu genset dan inventaris masjid berupa alat sholat, mukana dan jubah serta sarung tenun. Itu dari staf masjid ya. Kemudian yang keempat, Ibu Majelis Taklim. Nah, bentuk usulannya itu adalah perlengkapan Majelis Taklim serta perlengkapan Majelis Taklim RT 01 dan uang tunai untuk menjaga transportasi, snack dan kas ibu-ibu Majelis Taklim dan wireless untuk ibu Majelis Taklim ya RT 01. Kemudian yang kelima, Musa Tanarubun dengan bentuk usulan speed 15 PK. Kemudian yang keenam, Abdurrahman Releo dengan bentuk usulan speed 15 PK. Abdurrahman, nanti kasih cek kalau yang bisa. Kemudian yang ketujuh, Ati Releo dengan bentuk usulan semen. 8, Suhaib Tanarubun dengan bentuk usulan speed 15 PK. Muirah Haleb dengan bentuk usulan pelihara peternak Bapak Mui. Kemudian Supriyadi Barang Ratu dengan bentuk usulan rehab rumah. Maliha Serang dengan bentuk usulan semen dan pasir. 13, Ismail Rumrah dengan bentuk usulan semen dan keramik. Kemudian Jamal Releo dengan bentuk usulan semen dan kawat duri pagar kebun. Tamrin Tukang dengan bentuk usulan
material rumah. Muhtar Remur dengan bentuk usulan pagar kawat duri, ya, pagar untuk digunakan di kebun. Maimuna Wajanan dengan bentuk usulan material rumah. Kemudian Saida Remur dengan bentuk usulan atap daun seng rumah. Terus Jennifer Leu dengan bentuk usulan material rumah. Tai Pringur dengan bentuk usulan alat perlengkapan tangkap tangkap ikan atau mungkin jaring atau dan lain sebagainya. Terus semen. Roy Bugis dengan bentuk usulan material rumah. Hasan Releo dengan bentuk usulan material rumah. Tali Pringur dengan bentuk usulan material rumah. Saleh Releo dengan bentuk usulan keramik dan plafon. Juahir Releo dengan bentuk usulan granit dan semen. Rifai Tawitubun dengan bentuk usulan speed 15 pk. Fatimah Rentua dengan bentuk usulan material rumah. Terus Muhammad Renmur dengan bentuk usulan material rumah. Rizky Asis dengan bentuk usulan material rumah. Bapak Nawawi Releo dengan bentuk usulan rehab rumah. Zakaria Releo dengan bentuk usulan material rumah. Israfil Hurasan dengan bentuk usulan material rumah. Mahmud Releo dengan bentuk usulan material rumah. Ibrahim Releo dengan bentuk usulan semen. Ibu Safia Releo dengan bentuk usulan daun seng. Posponder GPS untuk perlengkapan laut, ya, ini untuk perikanan. Terus perlengkapan rawi dan triplex. Oke. Terus 36 Jamal Samsaman usulan daun seng 150 lembar. Terus kayu red 57 2 kubik dan paku seng 5 kg dan daun seng licin 17 meter masuk dalam material rumah. Terus Jambir Releo dengan usulan material rumah. Ishak Tanarubun dengan bentuk usulan alat tangkap ikan berupa jaring. Terus timah, terus tali dan pelompong. Itu untuk alat tangkap. Terus 39 Musa Talakoli dengan bentuk usulan material rumah. 40 Isa Tanarubun dengan bentuk usulan speed 15 pk. 41 Jafar Wajanan dengan bentuk usulan speed 15 pk. Ya, itulah aspirasi dari warga masyarakat RT 01 yang tadinya sudah kami tampung dalam bentuk yang tertulis. Mungkin setelah kami baca, mungkin langsung bisa kami bisa kami kasih ke Bapak-bapak, Ibu pendamping dan BPD. Terima kasih.